Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang studi kasus. Yang pertama, studi kasus pada pendapatan SKPD. Akuntansi pendapatan SKPD. Yang pertama, transaksi dan jurnal pendapatan SKPD. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Jadi SKPD itu pengguna anggaran ya. Transaksi pendapatan SKPD. Yang pertama di jurnal baik di SKPD maupun di PPKD. Yang kedua, SKPD mencatat transaksi pendapatan baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun yang belum dalam bentuk kas. Yang ketiga, pada saat kas telah diterima dan disetorkan ke PPKD, setoran tersebut dicatat baik di SKPD maupun PPKD. Pendapatan yang berada dalam kewenangan PPKD tidak hanya dicatat dalam pembukuan PPKD yang bersangkutan, dan jurnal yang diperlukan adalah jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kedua, transaksi yang didahului penetapan pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu, misalnya penetapan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, pajak bumi dan bangunan. Contoh studi kasus pertama. Pada tanggal 4 Maret 2018, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp105 juta. Buatlah jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya. Untuk jurnal finansial, masuk pada piutang pajak daerah pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LO sebesar Rp105 juta dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan karena tidak ada penerimaan kas atau tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kemudian contoh studi kasus kedua, pada tanggal 10 Maret 2018, wajib pajak menyetor ke kas bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan sebesar Rp84 juta. Jurnal finansialnya, kas bendahara penerimaan pada piutang pajak daerah. Kas bertambah dan piutang berkurang karena sudah ada penyetoran ke bendahara SKPD sebesar Rp84 juta dan untuk jurnal pelaksanaan anggaran sudah ada pencatatan karena ada penerimaan kas. Masuk pada perubahan SAL pada pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA atau laporan realisasi anggaran. Kemudian contoh studi kasus 3. Pada tanggal 13 Maret 2018, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menyetor kas yang diterimanya ke kas daerah sebesar Rp84 juta. Jurnal finansialnya, karena bendahara penerimaan menyetor ke kas daerah, maka masuk pada rekening kas PPKD pada kas bendahara penerimaan atau kas bendahara penerimaan mengalami pengurangan sebesar Rp84 juta dan jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan. Contoh studi kasus 4. Pada tanggal 31 Maret 2018, pada akhir periode dimungkinkan terjadi kerugian piutang atas piutang pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Seperti contoh, terdapat piutang pajak daerah yang belum dibayar sebesar Rp21 juta. Untuk jurnal finansialnya, kerugian piutang ini masuk pada beban penyisian piutang pendapatan. Pada penyisian piutang pendapatan sebesar Rp21 juta dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada. Yang ketiga, transaksi yang diawali perhitungan sendiri pajak. Pengakuan pendapatan diawali dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan diikuti dengan pembayaran oleh wajib pajak. Contoh studi kasus 5. Pada tanggal 2 April 2018, bendahara penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp16.800.000. Jadi jurnal finansialnya, kas bendahara penerimaan pada pendapatan pajak hotel LO sebesar Rp16.800.000.
Dan jurnal pelaksanaan anggarannya ada pencatatan perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel LRA sebesar Rp16.800.000. Contoh studi kasus 6. Pada tanggal 6 April 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menyetor pajak hotel tersebut ke rekening kas daerah. Nah, kalau sudah menyetor berarti masuk pada rekening kas PPKD. Pada kas bendahara penerimaan sebesar Rp16.800.000 dan jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan. Contoh studi kasus 7, pada tanggal 12 April 2018, seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel yang harus dibayar sebesar Rp21 juta, terdapat pajak kurang bayar atau belum dibayar sebesar Rp4.200.000, maka jurnal finansialnya adalah piutang pajak daerah pada pendapatan pajak hotel LO. Jadi piutang bertambah sebesar Rp4.200.000. Dan contoh studi kasus 8 ini adalah kebalikan dari contoh studi kasus 7. Seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel yang seharusnya dibayar itu lebih kecil dari yang harusnya dibayar sebelumnya, yaitu Rp14 juta, maka terdapat pajak yang lebih bayar. Terdapat lebih bayar misalnya Rp2.800.000. Maka pencatatannya untuk jurnal finansial pendapatan pajak hotel LO berkurang dan bertambah pada utang kelebihan bayar PAD sebesar Rp2.800.000 dan ini akan dibayarkan kembali atau diserahkan kembali kepada pihak yang harus menerima uang kelebihan bayar tersebut. Dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan. Yang keempat, transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak. Transaksi yang diawali penerimaan uang muka pajak, pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Contohnya penerimaan uang muka pajak reklame. Contoh studi kasus 9. Pada tanggal 5 Mei 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima uang muka pajak reklame sebesar Rp12.600.000. Jurnal finansialnya, kas bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka. Jadi kas bertambah dan pendapatan bertambah. Sebesar Rp12.600.000. Dan jurnal pelaksanaan anggarannya karena ada penerimaan uang, maka perubahan SAL bertambah dan pendapatan pajak reklame sebesar Rp12.600.000. Contoh studi kasus 10. Pada tanggal 10 Mei 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menyetor kas dari penerima uang muka pajak reklame tersebut ke rekening kas daerah. Jurnal finansialnya yaitu rekening kas PPKD pada kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp12.600.000 dan untuk jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan. Kemudian contoh studi kasus 11 pada tanggal 15 Mei 2018. Diandaikan diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar Rp13.650.000. Terdapat pajak yang kurang bayar sebesar Rp1.050.000. Buatlah jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggarannya. Untuk jurnal finansial, pendapatan diterima di muka lainnya adalah sebesar Rp12.600.000 pada pendapatan pajak reklame LO. Kemudian, karena ada kurang bayar, maka piutang pajak daerah bertambah sebesar Rp1.050.000 dan pada pendapatan pajak reklame LO sebesar Rp1.050.000. Jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan. Contoh studi kasus 12. Pada tanggal 20 Mei 2018, diandaikan diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar Rp11.900.000.
Terdapat pajak yang lebih bayar sebesar Rp700.000. Jurnal finansialnya adalah pendapatan diterima di muka lainnya pada pendapatan pajak reklame LO sebesar Rp12.600.000. Karena ada lebih bayar, maka pendapatan pajak reklame berkurang. Pada utang lebih bayar pembayaran PAD sebesar Rp700.000 dan jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan. Transaksi pendapatan selain pajak. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Contoh, penerimaan tunai untuk isin trayek kendaraan. Contoh studi kasus 13. Pada tanggal 3 Juni 2018, Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Pendapatan menerima uang sebesar Rp6.300.000 dari retribusi parkir tepi jalan umum dan Rp4.200.000 dari retribusi pasar. Jurnal finansialnya. Kas Bendahara Penerimaan bertambah pada pendapatan retribusi pasar TJU LO dan pendapatan retribusi pasar LO sebesar Rp10.500.000 untuk kas dan Rp6.300.000 untuk pendapatan retribusi parkir LO dan Rp4.200.000 untuk pendapatan retribusi pasar. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya, karena ini penerimaan uang, maka ada pencatatan perubahan SAL sebesar Rp12.600.000. Sebesar Rp10.500.000 pada pendapatan retribusi parkir TJU LRA sebesar Rp6.300.000 dan pendapatan retribusi pasar LRA sebesar Rp4.200.000. Kemudian contoh studi kasus 14. Pada tanggal 7 Juni 2018, Bendahara Penerima SKPD Dinas Pendapatan menyetor kas dari penerimaan retribusi parkir TJU dan retribusi pasar tersebut ke rekening kas daerah sebesar Rp10.500.000. Jurnal finansialnya, kalau mau distorkan ke rekening kas daerah, masuk pada rekening kas PPKD sebesar Rp10.500.000 pada kas Bendahara Penerimaan. Dan untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada pencatatan. Sampai di sini dulu, nanti akan dilanjutkan di video berikutnya untuk akuntansi pendapatan PPKD. Terima kasih.